Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Komawati, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Madiun dari SMK Negeri 3 Madiun. Kali ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik yang akan dibantu oleh Ibu Resti Dian selaku pengajar pada dunia industri. Assalamualaikum Bu Resti, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu ya. Ya, di sini nanti kita akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Ya, terima kasih sudah dibantu ya Bu Resti. Untuk nanti coaching supervisi materi apa yang disiapkan? CD, OPD. Sekilas terkait dengan jenis-jenis vigilasi, jadi berdasarkan tekanan. Itu apa Bu nanti? 11 TPMGP. TPMGP itu jurusan perminyakan. Ya, jadi kami dari SMK yang berjurusan teknik kimia, salah satu jurusannya ada teknik pengolahan minyak gas. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya apa ini? Jadi yang pertama, harapannya anak-anak bisa memahami konsep dari distilasi dan crude distillation unit. Terus yang kedua yaitu anak-anak harapannya bisa membuat instrumentasi PFD atau PFD yang berkaitan dengan CDU maupun HPI. Terus yang ketiga juga selain itu memahami jenis protein equivalent yang ada di dalam CDU dan HPI. Luar biasa, ini materi kejuruan ya tekniknya, jadi langsung di materi teknik untuk anak nanti melanjutkan untuk bidang prakteknya dia. Nah, dari tujuan pembelajaran itu kira-kira yang mau dikembangkan apa itu? Jadi yang pertama yang mungkin dikembangkan pertama yaitu menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensial sehingga yang mendekati kebutuhan siswa yang ada di kelas ini sesuai dengan minatnya juga. Terus yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan intelektual yang istilahnya dia itu secara mandiri dapat menjelaskan, dapat menganalisa bagaimana sih proses dari distilasi maupun bisa menceritakan atau menjelaskan kembali nanti bagaimana proses PFD itu deskripsinya terkait dengan distilasi minyak bumi. Wah, menarik sekali itu. Jadi ada diferensiasi pembelajaran. Tentunya pembelajaran ini berpusat pada siswa ya dan berpihak pada murid. Nah, tadi juga sudah disiapkan harapannya pengembangannya bahwa siswa ini memiliki keterampilan berpikir kritis, jadi bisa menganalisa prinsip kerja dari tersebut dan dilaksanakan baik. Dari yang mau di area yang mau dikembangkan itu kira-kira strategi apa yang sudah disiapkan gitu ya? Jadi pertama dari pendidiknya terlebih dahulu itu yaitu menyusun atau menyiapkan modul ajar yang mengarah kepada minat, menyesuaikan minat dari siswanya atau peserta didiknya. Terus kedua yaitu memberikan contoh nyata agar siswa itu lebih terpacu sehingga mampu mendemonstrasikan dan menjelaskan tahapan proses dari CPU maupun HPU berdasarkan PFD-nya. Baik, luar biasa. Kayaknya saya nggak sabar nih nunggu mau melihat observasi di kelasnya Bu Resti. Nah, ini kira-kira kapan Bu yang mau dilaksanakan pembelajaran ini? Kita jadwalkan hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 nanti insya Allah jam pertama sampai jam 4. Wah, nanti kalau begitu nanti besok saya langsung ke kelasnya Bu Resti ya. Baik. Ya. Terima kasih ya Bu Resti untuk bincang-bincang pra-observasinya hari ini. Semoga besok pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih juga Bu Dian. Ya, baik Resti, saya mau pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua. Sudah sarapan? Sudah. Dan belum, nanti setelah istirahat kita waktu istirahat nanti sarapan sendiri-sendiri ya. Oke, hari ini
OPD. Bertemu lagi dengan Desi. Kita akan membahas terkait dengan pompa. Nah, sebelum mulai pembelajaran materi pompa, Desi pengen tahu lah gimana sih cuaca hati kalian hari ini atau perasaan kalian hari ini, karena sudah dikelompokkan berdasarkan kelompok masing-masing ya. Oke. Jadi ada di depan tuh ada word atau mencari kata yang menunjukkan perasaan kalian gimana hari ini, ungkapkan perasaan hari ini. Bisa salah satu menunjukkan kecewa. maju ke depan, angkat tangan. Katanya Nova, silakan ke depan. Ada lagi yang maju? Eko? Ada lagi? Oh, Rafi, ayo Rafi. Saya. Kejut. Seru. Ada lagi? Suka. Ada lagi? Jangan jadi cewek. Mari deh. Oke. Deh, berarti cukupkan ada sudah, terima kasih, ada 7 yang sudah maju. Coba berarti tanya. Ada yang mencari kata yaitu terkejut. Tadi siapa? Kamu kenapa terkejut? Oh, mau gini ya. Terus ada lagi yang menuliskan lapar, Lina. Lapar belum sarapan. Oh, belum sarapan. Ada lagi yang tulisnya sayang. Oh, sayang. Saya sama materinya, Bu. Oh, saya materinya. Ada lagi yang menuliskan suka. Suka sama materinya. Oh, suka sama materinya. Ada yang menuliskan seru. Seru. Oh, seru pelajarannya. Ada yang menuliskan tapi kenapa Bu? Oh, Bu. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti. Kalian hebat. Kok tiba-tiba ya? Jadi di kelompok yang berisi susun, jadi ada 6 kelompok yang sudah diberikan berdasarkan minat dari siswanya. Jadi berdasarkan minat-minatnya, yang kelompok pertama ada minat berdasarkan minat literasinya, yang kedua ada apa? Gambar, karena kelompok 2 senang menggambar ya. Kelompok 3 literasi, jadi senang membaca buku teman-teman. Terus kelompok 4 video, kelompok 5 gambar, kelompok 6 Karya. Oke, jadi Bu Resti jelaskan terlebih dahulu. Di sini OPD itu operation, group discussion, dan OPD tadi apa? OPD masih ingat ya? Operation, artinya vakum, ini berkaitan dengan distilasi, vakum, dan tekanan atmosfer. Nah, sebelum kalian belajar
belajar terkait dengan distilasi atmosferik, kita perlu belajar terkait dengan petirnya. Petirnya apa? Peralatannya yang biasa digunakan adalah salah satunya adalah pompa, kompresor, dan heat exchanger. Nah, di sini Bu Resi akan membahas atau kalian akan belajar terkait dengan jenis-jenis pompa. Nah, di sini jenis-jenis pompa sudah Bu Resi bagikan, materinya ada di grup ya, grup kita, grup WhatsApp kita, dan untuk kelompok literasi bisa membaca, nanti Bu Resi saling dipandu terkait dengan jenis-jenis pompanya. Nah, yang pertama, singkat cerita ya. Jadi intinya pompa, jadi diperlukan di suatu proses industri minyak dan gas, diperlukan suatu peralatan yang tugasnya yaitu untuk transportasi fluida. Masih ingat fluida itu terbagi menjadi dua saja, cair dan nah, di sini untuk pompa alat transportasi fluida berupa cair itu adalah pompa. Nah, di sini alat transportasi fluida adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi mekanis poros menjadi energi potensial. Yang dimana fluida yang dimaksud berupa cair, gas, dan uap. Ini untuk pompa. Jadi pompa yang ada di industri, prinsip kerjanya itu sama dengan pompa-pompa yang ada di rumah-rumah kalian. Kalian sudah pakai PDAM atau masih sumur? Sudah PDAM ya? Sumur maupun PDAM itu sama-sama menggunakan pompa. Yang dimana pompa itu, misalkan sumber airnya itu ada di bawah, mungkinnya ya, sumber airnya ada di bawah, kita tarik ke daratan atau ketinggian 100 meter. Dan di sini pompanya. Ini ada pipa di sini mengambil sumber airnya. Nanti pompa ini akan menarik airnya atau fluidanya naik ke atas, nanti dialirkan suatu tujuan atau didistribusikan. Tuh. Ini untuk contoh pompa. Untuk pompa di sini antara lain yaitu pompa roda gigi. Di sini pompa roda gigi, karena ada roda gigi berarti ada putaran yang berbentuk gigi. Jadi ada gerigi-geriginya di sini. Gerigi-geriginya. Kebetulan di sini pompa geriginya ini ada dua. Jadi pompa geriginya ada dua yang saling bekerja berhimpitan untuk mendapatkan tekanan, satu tekanan nanti untuk menarik cairan yang masuk di dalam casingnya pompa. Jadi badan yang menyelubungi atau melindungi bagian gerigi itu namanya casingnya pompa. Jadi gerigi-gerigi ini akan saling berhimpitan, berputar seperti ini, nanti masuk ke dalam, menarik fluida untuk masuk ke dalam. Selanjutnya nanti dikeluarkan aliran outlet. Untuk videonya sebentar saya tunjukkan ya. Bagi atau pompa ada gigi. Jadi ada gigi-gigi yang saling berhimpitan. Ini adalah salah satu cara prinsip kerja dari pompa roda gigi. Kalau mula, jadi ada warna biru dan merah. Ini menunjukkan ada perubahan tekanan akibat dari perputaran atau gesekan dari roda gigi. Yang di sini awal mula aliran fluida itu masuk atau input ya, istilahnya input masuk, terus nanti mengisi ruang atau mengikuti aliran gerakan dari gigi-giginya masing-masing, dua gigi ini. Selanjutnya dia akan terdorong terus menuju aliran outletnya. Paham ya? Saya pahami. Untuk selanjutnya bisa kalian masing-masing kelompok berdiskusi, coba mendiskusikan terkait dengan jenis-jenis pompa berdasarkan minat kalian masing-masing kelompok. Bisa dikerjakan sekarang? Oke, silakan bekerja.
Bersih mulai itu lihat coba latihan maju ke depan. Ini ada roda apa? Roda kehidupan. Coba kita siapa ya yang maju? Dari kelompok interaksi Beban kita lagi. Salam dong. Kenalkan nama saya Tora. Pompa tubing. Pompa tubing ini mirip dengan pompa introversi dalam artinya karena mempunyai dua rotor atau dengan dua tiga tubing atau masing-masing rotor. Cara diserahkan oleh rotor keduanya. Pompa balik geser. Pompa ini menggunakan kembali yang dipertahankan tetap menekan lubang rumah pompa oleh gaya sentrifugal bila rotor berputar. Daerah yang terjebak di antara dua balik di bawah berputar dan dipaksa keluar dari sisi lubang pompa. Pompa roda dalam mempunyai rotor yang mempunyai gerigi dalam yang berpasangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah yang maju? Ayo Bapak di sini akan mempresentasikan gambar dari ini ada gambar pompa caping oval. Nah, lebih besar ini Pak. Pompa caping ini mirip dengan pompa jenis roda biji dan aksinya mempunyai dua rotor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfar dari Baruwas. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari pompa caping. Nah, pompa caping ini mirip dengan pompa jenis roda biji. Nah, di sini adalah inlet, yaitu masuknya fluida cair. Nah, di sini ada dua biji yang sebenarnya untuk menekan si fluida. Mula-mula fluida masuk ke inlet, kemudian masuk ke celah-celah dalam roda bijinya itu nantinya akan dialihkan ke arah outlet. Nah, juga akan ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Bukan dulu Pak. Semoga
Versi pulang ya, versi. Anak kecil di rumah. Ya, itu belum loro. Kailan bayu mau. Gigi, kailan ya, Aryan. Kailan. Kepeng. Siapa Rika? Suaranya mana Kailan? Kailan. Rahmat, ayo suaranya. Sudah Bu. Ya. Kailan. Ya, kok naik kono ya? Kayak Fedia. Ini pertama akan menjelaskan cara kerja dari roda di pompa. Jadi sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dari sini, tidak sela-selanya, sela-sela rezeki terus keluar dari komplain. Apabila gigi roda gigi berpisah pada sisi besar, cairan akan mengisi ruang yang ada di antara gigi tersebut. Kemudian cairan ini akan dibawa berkeliling dan ditekan keluar apabila giginya bersatu lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini untuk diskusi hari ini kalian luar biasa, mengikuti dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita akan mulai sendiri minggu depan. Jadi minta pesan nanti sebelum kita keluar dari kelas, kita tolong kalian harian hari ini bersihkan kelas ya. Ya. Dahulu jargon ini coba nanti diikuti ya. Semangat pagi. Ya, bisa? Semangat pagi. Pagi. Yuk, ayo. Semangat pagi. Yuk, semangat pagi.
percakapan pasca observasi. Di sini sudah hadir juga bersama kami ada Ibu PP pengajar praktik, ada Mutias, ada Kamias. Ya, kami mohon izin untuk melakukan pasca observasi setelah tadi melakukan observasi di kelasnya Bu Desti ya, di kelas 11 di PMDP. Baru sekali, jadi Bu Desti tadi ada beberapa yang saya catat dari observasi. Jadi pembelajarannya cukup seru ya, menyenangkan. Jadi anak-anak sudah terlibat secara aktif dan muncul diferensiasi pembelajarannya. Tadi saya bilang ada yang mau buat literasi visual, kemudian ada yang video, kemudian ada yang menggambar, ada yang estetik. Cuma mungkin nanti yang saya catat tentang kesiapan belajar. Jadi mungkin diferensiasi kemudian itu untuk bagaimana yang akomodasi kesiapan belajar. Jadi yang juga bentuk diferensiasi produknya. Mungkin pembelajaran memang belum selesai, pembelajarannya untuk dilakukan selanjutnya. Tapi intinya tadi sudah luar biasa, belajarnya juga sudah aktif. Baik, nah terkait dengan yang sudah dilaksanakan tadi Bu Desti, gimana dari perasaan Bu Desti waktu setelah pembelajaran? Terima kasih ya sebelumnya. Jadi perasaannya ketika ada proses observasi bersama dia, kemudian saya merasa ya menyenangkan di kelas karena siswanya atau peserta didiknya sudah istilahnya sudah kondusif, bisa diarahkan dengan baik dan anak-anaknya secara aktif bisa mengikuti proses pembelajaran sehingga suasana di kelas lebih kondusif lagi. Baik ya, luar biasa juga sudah nampak ya. Jadi memang saya pikir tadi semua enjoy. Jadi baik Bu Desti tadi dari apa yang sudah diterapkan di kelas tadi, kira-kira kendala apa yang masih dirasakan? Jadi yang saya rasakan pada saat observasi di kelas dia kendalanya itu kurang mengelola alur pembelajaran agar sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus pembelajaran juga yang mencapai tujuannya yang ditetapkan itu masih perlu pembelajaran lagi untuk diri saya sendiri. Jadi merasa masih belum mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk kondisi siswanya sendiri, apa sudah sesuai dengan idealnya? Kondisi siswanya tadi seperti video yang diobservasi di kelas tadi, siswanya bisa aktif, lebih aktif, jadi di kelas lebih kondusif. Cuma ada beberapa momen siswa itu kehilangan fokus, jadi yang fokus itu masih istilahnya bawa HP lah. Jadi tadi semua saya coba perhatikan kelas kembali. Baik, jadi juga masih ada beberapa siswa yang belum masuk ke pembelajaran ya. Jadi manajemen kelasnya juga masih pengen berkalibrasi. Tapi nih kalau boleh nilai dari apa yang sudah direncanakan dengan apa yang sudah dialami tadi, kira-kira berapa persen? Kalau dari 100% ya 87% lah ya. 87 ya, jadi masih perlu, sudah baik tapi masih perlu diperbaiki lagi. Nah dari situ, dari yang kira-kira Bu Desti bisa kembangkan apa nih? Bisa diperbaiki dari sisi apa? Jadi yang perlu saya perbaiki sendiri dari proses konservasi tadi waktu proses pembelajaran, jadi perlu saya peningkatan atau pengembangan diri biar bisa belajar dari PMM. Terus selanjutnya ada IHP, juga IHP yang diselenggarakan di sekolah. Terus ada juga komunitas belajar budaya yang setiap hari Jumat kita laksanakan di budaya ini. Dari PMM juga saya belajar ada topik perencanaan pembelajaran di budaya. Iya, berarti dari situ mungkin saya lebih belajar lagi, harus lebih belajar lagi dari pendidikan diri melalui PMM. Baik, luar biasa ya berarti ya.
Jadi di samping nanti baju mau akan belajar dari situ, ada cerita yang bisa dilibatkan untuk bisa memperbaiki dari kondisi kelas tadi. Ada gambaran nggak? Ini bisa belajar dengan komunitas belajar Bapak Ibu guru, juga dari Bapak Ibu guru yang sudah menjadi guru pemuda, bisa belajar dari situ, bisa diskusi kedepannya. Atau mungkin yang sejawat yang bersama mapelnya, Ya, bisa MGMP. dari suka yang dirancang aksi yang mau mau dilakukan oleh Bu Desi tadi, kira-kira dalam seminggu ini nanti ke depan yang akan dilaksanakan itu yang Pelaksanaannya yaitu komunitas belajar dulu ya. Jadi komunitas belajar itu kan ada pembelajaran tentang proses pembelajaran yang perencanaan. Nanti melibatkan NDUP juga bisa di dalam komunitas belajar itu. Jadi kita selalu membahas atau kita maupun diskusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada di kelas, terkait juga menata siswa, manajemen siswa di kelas tersebut. baik. Nah, ini targetnya tadi sudah waktunya di dalam seminggu mau berdiskusi. Kira-kira targetnya lagi untuk ini berarti ukuran keberhasilan saya bisa untuk perbaikan kita nanti apa yang ukuran keberhasilannya, target yang akan dicapai berikutnya. Paling tidak bisa desain modul aja yang lebih mengarah ke pembelajaran diferensial. Oh iya, jadi targetnya ada perbaikan desain ya, desain dari modul aja. Sehingga nanti minggu depan sudah bisa dipraktekkan di kelas-kelas ini ya. Dan ini itu tadi yang ada yang tadi sudah 80% bisa menjadi 100%. Baik, luar biasa. Jadi saya juga setuju dan juga sepakat ya bahwa memang kita bisa tadi yang di kelas tadi itu memang yang perlu digarisbawahi, memang ada penambahan diferensiasi konten untuk persiapan kerja dan juga artinya manajemen kelas terutama di dengan jadi Bu Esi sudah paham tentang apa permasalahannya, sudah menemukan solusinya juga. Nah, sekarang gimana nih perasaannya? Sedikit lebih lega ya, lebih lega karena banyak hikmah yang saya ambil dari observasi pembelajaran ini. Jadi dari observasi ini saya bisa karena saya di sini jadi harus memperbaiki di sisi sini. Jadi lebih bisa merefleksi ya, dan akhirnya bisa menggali apa yang bisa saya lakukan ya. Karena sebenarnya saya juga ikut belajar dari kelasnya Bu Desi ya tadi. Jadi bagaimana sih merancang pembelajaran yang diferensiasi dengan tiga budaya belajar ya, utamanya mapel produktif ya. Karena mapel produktif ini memang agak susah ya kalau kita banyak seperti itu, tapi luar biasa dari kita baik. Saya pikir sudah luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Bu Desi. Jadi saya juga sekali lagi terima kasih sekali sama-sama untuk 2 hari ini sudah memberikan ilmu juga ke saya, dan kita juga bisa ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana pembelajaran di kelas. Tentunya saya juga terima kasih Bu Tias sudah hadir di sini dan memberikan juga pengarahan begitu. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sekian supervisi akademik kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.